Sugi katakan amin. Ya, orang tua kadang-kadang memang problem harus ada dalam hidup kita, supaya kita belajar kuat di dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan harus terjadi dalam hidup kita, supaya kita teruji orang ini mampu mengampuni atau orang ini. Nyantai aja sesuai. Tuhan itu adalah Tuhan periuk yang luar biasa. Amin. Kita tidak perlu menggurui dia untuk membentuk kita seperti apa. Dia tahu bagaimana cara menyempurnakan kita. Amin. Dia tahu bagaimana cara mempercantik kita, memperindah kita, membuat hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Kalau kekristenan yang mau lari-lari dari hal yang tidak baik, dia sementara melarikan diri dari tempat di mana Tuhan menempatkan dia. Kalau belajar doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, Tuhan bilang, jangan ambil dari dorong dunia ini, tetapi buat dorong itu tetap kuat di sana. Memang kita ditempatkan di dunia ini, saudara. Selama Tuhan masih berkenan menempatkan kita di bumi, berarti Allah punya rencana indah untuk melakukan sesuatu di dalam dan melalui kita. Sehingga saudara, ada peran-peran yang jelas yang harus kita lakoni dalam hidup ini. Kalau orang lari, saudara, bagaimana mungkin peran-peran itu terjadi? Seandainya waktu Esther itu, Mordekai bilang begini, Esther, mungkin untuk itulah kau diposisikan menjadi raja. Tapi kalau Esther lari-lari, saudara, apakah dia akan terpanggil menjadi seorang ratu yang menyelamatkan orang Yahudi? Tidak pernah. Kalau kita ini berupaya selalu lari dari hal yang negatif yang terjadi atas hidup kita, kita selalu melarikan diri daripada proses-proses penyempurnaan untuk membawa kita melangkah. Seandainya Yusuf waktu mau dimasukkan ke dalam penjara dan dia melarikan diri, saudara, saya mau tanya, dia tiba di istana Firaun atau tidak? Kadang-kadang proses itu harus kita lewati karena apa? Tuhan mau menghantar kita pada rencananya, pada pemakaian yang luar biasa, pada posisi di mana Allah menuntut ada tanggung jawab kita. Sehingga jangan lari-lari, saudara. Saya sering bilang kepada teman-teman pelayan di BPRG, kalau hati seperti ini hanya ada padamu dan ada padamu, berarti itu memang sudah karunia Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan lari-lari. Jangan berpikir negatif dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau memang ini masih karena bagian, jangan lari-lari. Seandainya Yusuf, saya bilang tadi, waktu Potifar istri fitnah, dia selalu melarikan diri. Dia bilang, kita nyampaikan apa-apa, kita nyampaikan apa-apa, cakap. Kalau Yusuf lari, jangan sampai dia bersalah. Kalau Esther lari, Esther main safe. Esther nak berjuang untuk orang Yahudi. Esther nak berani ambil resiko untuk orang Yahudi. Saya mau bilang, Esther tidak akan melihat bagaimana cara Tuhan memakai dia luar biasa. Kalau kita tidak bertahan di dalam proses untuk membuat kita menjadi lebih baik, kita tidak akan melihat bagaimana cara Allah memakai kita secara Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Karena saya menghormati orang Kristen hari ini cuma sudah terima berkat dari Tuhan, tapi tidak mau dipersiapkan olehnya. Saya dengan satu khotbah dari pendeta Jeffrey Rahmat, dia bilang promosi itu belum tentu posisi yang baik, tapi promosi itu selalu berarti kesiapan hati lebih besar daripada posisi yang baik yang Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan mau menyiapkan hati kita lebih besar lagi, hati seluas samudra, saudara, supaya kita siap untuk sesuatu yang besar. Kalau hati kita besar, hati kita seluas samudra, maka yang pahit-pahit tidak akan terlalu terasa. Kalau satu lemper garam ditaruh di dalam satu gelas air putih, maka garam itu akan sangat terasa. Tapi kalau satu lemper garam itu dilemparkan kepada sebuah kuala atau kolam renang yang besar, garam itu tidak akan berasa. Makanya memang mesti hati itu mesti besar. Hati kita harus luas samudra, sehingga ketika ditaruh hal yang pahit sekali itu tidak akan berasa. Ya,
mental, fungsi mental bangsa, saudara. Amin. Amin. Ya toh? Kalau mental dulu, aduh jangan mimpi jadi seperti Yusuf, seperti Esther, seperti Daud, saudara. Orang itu orang-orang yang mentalnya baja dan siap untuk dipakai untuk hal yang luar biasa. Amin. Sekarang ini saudara yang berkati oleh Tuhan, terlalu banyak orang Kristen yang cengeng. Bahkan sini kita potong tangan. Coba masuk ke gereja. Gak saja kayak perhatikan di potongan ini. Dan apalagi ibu rohani ya. Cukup sekali. Orang Kristen cengeng, saudara. Tidak dikunjungi sedikit, marahnya luar biasa. Tapi kalau disuruh berikan persembahan yang lebih, persembahan terus. Perhatian kita butuh sekali. Tapi ketika gilirannya kita harus berkorban untuk sesuatu, hitung saudara. Marta lihat di sininya. Haleluya. Merah terlalu. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Amin. Kita boleh menangis tapi jangan cengeng. Amin. Kalau orang yang menangis, dia itu normal-normal saja. Tapi kalau orang yang cengeng, berasa dikira. Pendeta Billy ada pendeta bilang ketua menangis itu Sampai gelisah menjadi isi. anak secara rohani. Saudara tahu, bukan kata anehan. Kalau usia seperti saya ini kemudian jalan di depan saudara-saudara pakai celana merah putih dan pakai dasi merah di sini. Ya tuh, suatu bangka begini kan kuliah sekolah SD. Kondangan pakai susei. Ketelah. Ini kata secara rohani itu orang ini bisa begitu ya. Suka tua-tua bangka mereka sama anak-anak. Ya toh, berasa sedikit tersinggung. Ini yang kita bilang. Umur 40 makin pakai celana SD lagi saudara. Jemaat yang anak-anak lagi saudara. Ya toh, kan lucu sekali saudara kalau suasana barang putih kau padahal lagi SMP. Orang bilang, "Oma, siapa? Puluhan tahun yang gak lulus." Mungkin tertawa, mau lengkari begitu secara rohani. Secara fisik mungkin anak secara rohani saudara. Cuma dapat tegur sedikit sudah. Pindah gereja orang ini. Pindah jemaat orang ini. Sudah angka, berhenti masuk sampai ke situ. Akhirnya orang ini jadi jemaat GPPG, gereja pindah gereja. Kenapa ya? Orang tua GPPG, gereja pindah gereja. Saudara pindah gereja itu mengalami sesuatu yang sama saudara lari. Yang salah bukan gereja itu. Amin. Yang salah dalam diri saudara. Amin. Hello. Saya sering bilang saudara, kalau saudara bergaul dalam kebersamaan kemudian saudara tersinggung dengan 1-2 orang, itu biasa. Tapi kalau satu kampung di situ, kalau semarahan saudara ada yang salah pengarang bukan bedorang. Ya, kalau tidak sederhana saudara. Kalau seorang 3 kali pindah gereja dan kemudian nggak merasa tersakiti terus, ternyata berarti bukan gereja yang bermasalah, hatimu yang bermasalah. Saya mau ngajari juga, saya sampai hari ini masih digulung. Ini kalau mau pikir banyak hal juga yang kurang. Yang namanya gereja tidak ada yang sempurna. Amin. Tapi jangan menghakimi gereja karena kau lupa melihat apa yang ada dalam diri. Tapi saya lihat di sininya. Haleluya. Ya, jemaat ini manis-manis. Amin.
Kamu setambah terlalu deh. Tapi ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan,